Dialog kita lanjutkan kembali, saya masih bersama Direktur LBH Padang, Indira Suryani, pengamat kepolisian Bambang Rukminto, dan pakar hukum pidana Teuku Nasrullah. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, saya ingin mengutip Kapolda yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan, bukan SP3, karena tapi SP2 lidik, karena kalau belum dilakukan penyidikan kalau ada kasus atau dugaan pidana begitu. Tapi sebenarnya mekanismenya seperti apa, Pak Bambang? SP2 lidik diterbitkan oleh Kapolda, oleh polisi, tapi keluarga ataupun Bu Indira yang mendampingi keluarga korban belum menerima surat itu sampai sekarang. Ya, ini memang menjadi problematika di kepolisian kita ya, terkait SP2 lidik. SP2 lidik ini muncul berdasarkan surat edaran 7 bulan garing Romawi 7 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ini memang menjadi dilema kita gitu, karena terkait surat pemberhentian penyelidikan ini nyaris dominasi kewenangan kepolisian itu sangat besar, apalagi bila terkait dengan kasus-kasus masyarakat berhadapan dengan kepolisian. Kasus Ade Afif ini bukan yang pertama kali ada SP2 lidik. Di kasus-kasus lain pun juga itu dilakukan, dan masyarakat dalam posisi yang sangat lemah. Makanya memang, dan ini catatan lagi, ini tidak diatur dalam KUHP. Makanya memang ini seharusnya memang SP2 lidik ini memang seharusnya sudah harus dihapuskan di kepolisian kita. Karena memang sangat subjektif dari kepolisian sendiri ketika hak-hak korban yang diwakili oleh kuasa hukum ahli waris misalnya ini tidak terakomodasi dengan baik, tentu ini akan menjadi problem lagi seperti itu. Baik, Pak Bambang, sebenarnya kita semua sudah menduga gitu ya bahwa kasus ini akan dihentikan karena begitu banyak bantahan-bantahan dari Kapolda, bahkan 1 hari setelah kasus ini viral begitu. Bahkan Kapolda sendiri mengancam siapa yang memviralkan kasus ini akan dicari. Nggak tahu sampai sekarang udah dicari, udah ketemu atau belum. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah terlepas dari itu SP3 ataupun SP2 lidik, tapi mekanismenya seperti apa? Apakah polisi harus menyampaikan penerbitan surat itu ke keluarga atau minimal ke pendamping keluarga korban? Kalau sesuai dengan surat edaran yang ada beberapa prasyarat ya yang harus dilakukan untuk proses penyelidikan ini. Saya bacakan ya. Harus ada laporan di polisi, surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan dokumen, pendapat ahli jika diperlukan, dan ketujuh adalah laporan hasil penyelidikan. Nyaris tidak ada bantahan atau dari korban atau dari kuasa korban. Yang ada memang hanya sekedar laporan saja. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini nyaris hanya sekedar subjektivitas dari kepolisian saja, dan ini tentu akan mengurangi bahkan mematikan hak-hak dari korban seperti itu. Baik, apa masukan SP2 lidik ini memang harus segera dihapuskan. Harus dihapuskan, apalagi tidak ada di KUHP. Kita jadi tidak ngerti harusnya mekanismenya seperti apa. Jadi apa saran Anda, Pak Bambang? Ya, satu, KUHP kita ini memang harus segera dituntaskan terkait proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa ada aturan baku untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil. Kekerasan atau represivitas aparat melalui kewenangan yang diberikan negara kepada kepolisian ini akan terus terjadi. Kepada keluarga korban, apa saran Anda, Pak Bambang? Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Nasrullah tadi. Sekarang ini mekanismenya hanya pra-peradilan saja, gitu. Karena kepolisian memang kewenangannya sangat besar, dan dengan berdasarkan surat edaran itu sudah merasa bisa melakukan apapun seperti itu. Makanya yang bisa dilakukan oleh keluarga korban maupun kuasa hukum ini hanya pra-peradilan saja. Gitu. Baik, 2 pakar sebelah kanan dan kiri Anda, kalau saya lihat dari layar ini, layar di studio NTV, Bu Indira menyarankan Anda segera mendaftarkan untuk pra-peradilan. Apa persiapan Anda untuk itu?
Ya, pertama ini Mbak, ada situasi politis yang kami lihat. Jadi ini pergantian Polda baru nih Mbak. Jadi Hmm. kami akan mencoba komunikasi dulu dengan Polda baru. Hari ini sertijabnya. Hari ini sertijabnya. Jadi tadi komunikasi dengan orang tua Afif dan nenek kakeknya. Mereka ingin bertemu ke Polda baru dan menyampaikan fakta-fakta. Karena memang kami curiga ya beberapa fakta-fakta yang kami berikan itu diabsurdkan begitu, Hmm. fakta-fakta itu gitu. Karena memang, dalam proses ketika gelar perkara juga tidak disampaikan secara substansi dan kami juga sekarang sedang bersengketa informasi ya dengan Polda Sumbar yang kami meminta semua dokumen, BAW, kami juga meminta dokumen ekshumasi, lalu autopsi untuk supaya melengkapi semua hasil investigasi kami gitu. Tetapi ditolak oleh Polda Sumbar dan sekarang kalau memang Polda Sumbar menghentikan penyidikan ini, kasih dong datanya semua ke LPH. Kenapa? Karena Anda tidak ada lagi alasan hukum Anda untuk menahan data-data itu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu. Ketika Anda menghentikan perkara ini, maka Anda berikan semua data-data yang kami mintakan itu karena tidak ada kewajiban hukum lagi yang harus Anda jalankan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pertama, kami akan mengeliminir semua mendapatkan semua identifikasi fakta-fakta baru Mbak dan ada beberapa hal strategi lain yang kami siapkan dan jika memang pra peradilan menjadi kesepakatan kami di tingkat kuasa hukum juga akan kami jalankan. Yang jelas saya akan tegaskan bahwa kami tidak akan pernah menyerah di kasus ini. Ya. Tidak akan pernah menyerah. Dan jangan mimpi Polda Sumbar untuk kami menyerah di kasus ini. Ya. Kami juga tidak menyerah Bu Indira, terus semangat kasus ini. Saya ke Pak Nasrullah, seberapa besar kita dapat berharap dari pra peradilan dari Kapolda Sumbar yang baru sekalipun? Karena Pak Nasrullah, kita sangat ingat bagaimana kasus tewasnya Vina dan Eki di pra peradilan semuanya mental. Ya, gini, Mbak Indira, Anda di LBH, saya juga dulu aktivis di LBH Jakarta tahun 80-an. Ketika tahun 80-an saya di LBH Jakarta, kita terobos kesempitan dari ruang lingkup pra peradilan dengan kita masukkan pra peradilan terhadap penggeledahan, penyitaan, bahkan bukan sekali dua kali, terus-terusan kita coba akhirnya tembus tembok itu. Ya, kalau kita lihat di KUHAP, pra peradilan hanya bisa dilakukan terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penggeledahan, penyitaan tidak bisa. Tapi kami terus labrak tembok itu akhirnya terbuka. Jangan berhenti berjuang. Anda berjuang untuk kasus pra peradilan dalam kasus ini bukan hanya untuk Afif ya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan anak-anak kita. Di situ titik berjuang Anda, sehingga semangat. Kalau hanya untuk Afif, mungkin Anda sempit, tapi Anda harus menjadi orang yang berpikir makro pada yang mikro. Yes. Nah, kemudian SP2 lidik, saya ingin sampaikan di KUHAP, kalau yang KUHAP yang ada sekarang, ya, memang ada fungsi penyelidikan dan penyidikan. Untuk penyidikan itu ada SP3 nama surat perintah penghentian penyidikan. Penyelidikan tidak ada. Penghentian penyelidikan tidak diatur. Nah, oleh karena itu mohon maaf Pak Bambang, di dalam praktek peradilan selama ini timbul selalu ketidakpastian. Nah, ini gimana perkara kita terus apa sudah dihentikan penyelidikannya? Itu timbul pertanyaan-pertanyaan terus-menerus. Akhirnya untuk merespon tekanan masyarakat agar ada kepastian hukum, timbullah produk seperti P2 lidik ini, SP2 lidik. Ya. Nah, sehingga ada kepastian ini sudah dihentikan, kita tahu. Nah, yang kalau Bapak harapkan nanti di KUHAP kita ada kejelasan terhadap penyelidikan dan penyidikan, mungkin harapannya nggak dapat. Karena apa? Di KUHAP kita nanti, saya kebetulan anggota tim inti penyusun RUU KUHAP yang baru di DPR ini, tidak ada lagi istilah penyelidikan dan penyidikan. Hanya ada satu istilah, yaitu penyidikan. Jadi tindakan penyelidikan itu menjadi bagian dari penyidikan. Bukan berarti penyelidikannya ditiadakan, tapi istilah itu tidak ada. Tidak di-split lagi fungsi penyelidikan dan penyidikan. Digabung dalam satu fungsi-fungsi penyidikan. Di berbagai negara di dunia ketika kami melakukan studi banding, juga hanya ada satu istilah. Penyidikan, investigasi. Tidak ada split kayak begitu. Nah, kemudian
Mbak Indra, Iya. Pak Bambang, teman-teman NTV dan para media lainnya, jangan berhenti menggaungkan untuk perbaikan hukum di Indonesia. Karena sebenarnya saya tidak ingin berbicara seperti ini. Saya tiap hari berhubungan dengan teman-teman kepolisian, tapi saya lebih peduli kepada kebenaran penegakan hukum. Ya, bagaimana kami berjuang di LBH dulu, zaman-zaman Orde Baru, bahkan kami tidak sedikit mengalami 1001 teror di jalan di Penogoro itu, tapi kita berjuang terus. Baik. Ya, untuk dan dengan perjuangan berubah. Coba lihat, ketika kita semua diam, maka pelanggaran-pelanggaran hukum akan bergelimpangan terus. Ketika kita teriak seperti sekarang pun masih banyak tidak begini. Apalagi kita diam. Kita harus melawan, tapi tujuannya bukan melawan lembaga kepolisian. Kita melawan salah didik, salah tata kelola di kepolisian. Ini yang harus dibenahi. Pak Kapolri, sekali lagi saya ulang, kalau Anda sudah merasa tidak mampu, Anda mundur. Jangan Anda rusak lembaga kepolisian. Baik. Tapi kalau Anda mampu, perbaiki. Dan saya ingatkan Pak Kapolri, pada rezim Anda inilah, mungkin karena keterbukaan informasi media ya, tapi paling banyak perilaku-perilaku yang menurut hemat saya harus dipenuhi oleh kepolisian. Pak Baik. Kapolri, saya minta maaf, saya tidak bermaksud berada pada garis yang berbeda dengan Anda, semata-mata saya ingin lembaga polisi ini dijaga. Pak Demikian. Nasrullah, Pak Kapolri, Pak Kapolda saat Ya. ini sedang nonton. Kalaupun nggak nonton, nanti kita kirim video YouTube-nya ke WA mereka. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, Ya, terima kasih. Pak Bambang, saya ingin coba seobjektif mungkin ya. Saya ingin mendapat insight dari Anda. Kapolda kemudian menerbitkan SP2 Lidik karena sudah yakin betul bahwa kuat dugaan tidak ada unsur tindak pidana. Makanya kasus Afif ini tidak pernah dinaikkan ke penyidikan begitu. Mohon maaf. Betul. Saya ingin mencoba seobjektif mungkin Pak Bambang, ingin mendapatkan insight dari Anda. Apakah karena Kapolda ini yakin betul bahwa Afif meninggal bukan karena penyiksaan oleh polisi ataupun dibunuh oleh polisi, tapi jatuh atau terpeleset? Ini diksi yang saya kutip dari Dr. Ade, dokter forensik yang melakukan ekshumasi terhadap Ananda Afif. Menurut Anda Pak Bambang? Ya, peningkatan proses penyelidikan menjadi penyidikan itu memang diskresi dari kepolisian gitu. Dan ini sangat melibatkan unsur subjektivitas dari penyidik. Kapolda Sumatera Barat itu adalah pimpinan penyidik di Polda Sumatera Barat. Makanya kalau tadi disampaikan bahwa ini karena ada unsur subjektivitas Kapolda, bisa saja itu terjadi seperti itu. Ya. Apalagi dalam proses itu tidak ditemukan menurut versi dari kepolisian tidak ditemukan upaya-upaya kekerasan, tapi kan versi lain ada proses yang dilalui ketika penangkapan kemudian ditemukan jenazah, itu kan ada proses yang harus dilalui dan itu juga harus bisa dijelaskan oleh kepolisian seperti itu. Baik, artinya ini memang subjektivitas dari Polda begitu ya. Baik Pak Bambang, Bu Indira dan Pak Nasrullah, kita jeda untuk azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali segera.